Yo, para wibu urbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen cerita game. Ya, gue pusing sih mau namain apaan ya. Jadi ya gue ambil aja lah salah satu ide dari viewer gue gitu yang bilang ya, dia cerita game aja bang biar gampang gitu, biar simpel ya. Ya udahlah, oke, cerita game gitu kan, karena ya ini yang paling simpel dan kayaknya paling gampang diingat sama orang gitu. Dan di video kali ini ya gue bakal ceritain set story Kagejitsu lagi yang ada di gamenya. Dan yang jelas ya ini masih original story kocok, karena ya yang bikin autornya langsung. Tapi sebelum mulai ke pembahasan, gue mau kasih tahu dulu nih ya cuy, kalau lo mau dukung gue lebih jauh, lo bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Atau kalau lo mau dukung gue tapi pengennya bayar pakai pulsa, lo bisa kirim gue super thanks yang merupakan salah satu fitur di YouTube, dan gabung ke membership warga Isekai buat dukung gue sebagai seorang content creator dan seorang penulis. Dan kalau lu gabung ke membership ya lu bisa akses konten eksklusif, yaitu 2 cerita original yang gue bikin sendiri kayak Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Uji sama Ninaru dan The Zero Esper, sama ya 1 cerita fanfiction DxD yang gue bikin yang berjudul High School DxD Phantom Ballet. Dan ya kalau lu belum nonton, lu bisa nonton dulu kocok secara gratis. Link playlistnya gue taruh di deskripsi. Dan oke lah ya, daripada gue banyak bacot lagi nih cuy, mending lo pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok dan kencangkan celana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke ceritanya. Sebelum ke ceritanya, gue mau kasih disclaimer dulu nih. Kalau lo belum nonton video sebelumnya, lo mending nonton dulu video yang itu, biar pas nonton video yang ini itu nggak pusing cuk. Dan ya linknya nanti bakal gue taruh di deskripsi, atau mungkin nanti bakal gue buat playlist kali ya, biar ya lo enak aja gitu nontonnya. Nah, cerita bermula dari kerajaan Alexandria yang sekarang jadi tempat tinggal Shadow Garden, atau ya bisa dibilang kerajaan Alexandria adalah kerajaan Shadow Garden karena sepenuhnya itu udah punya Shadow Garden. Ya pantas aja gitu kan, bisa sampai nampung 600 anggota gitu. Basis markasnya aja satu kerajaan anjir. Nah, yang bikin kerajaan Alexandria jadi kerajaan bayangan yang nggak diketahui publik, pertama ya karena dikelilingi tembok yang curam gitu kan. Kedua, dikelilingi sama hutan ebis tempat tinggal Miss Dragon, dan di hutan ebis itu ada kabut beracun. Nah, Shadow Garden yang udah pindah ke kerajaan Alexandria itu lagi berusaha meningkatkan fungsi kota, melatih anggota mereka dan mengatur logistik. Tapi ya buat menjalankan itu kan butuh budget yang gak dikit gitu kan, apalagi buat fungsi kota gitu. Bayangin aja, kerajaan yang udah gak keurus ratusan tahun, apa fasilitasnya masih layak pakai? Iya kagak lah, pasti butuh banyak renovasi, dan disinilah tugasnya Gamma sebagai fondasi utama keuangan Shadow Garden. Tapi untungnya tanah di Alexandria itu subur gitu, jadi ya mereka bisa bertani, berkebun dan bercocok tanam gitu. Maksudnya di sini bercocok tanam beneran ya, bukan bercocok tanam untuk membuat keturunan gitu, bukan itu. Terus mereka juga bisa berternak gitu kan, karena ya lingkungannya sangat bagus gitu buat berternak, atau ya habitatnya bagus lah buat para hewan-hewan ternak gitu. Dan dengan keuntungan itu ya Gamma bisa memulai bisnis. Jadi ya perusahaan Mitsugoshi itu awalnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang pangan, bukan fashion nih. Terus mereka juga bisa ngebangun fasilitas pelatihan. Pertama ya buat melatih member Shadow Garden, dan kedua buat memperkuat pertahanan kota. Dan disinilah tugasnya Eta sebagai arsitek Shadow Garden dan ilmuwannya Shadow Garden yang dapat tugas dari Alpha buat ngebangun fasilitas pelatihan. Dan ini yang menjadi bukti gitu kan seberapa jeniusnya Eta, karena dalam hitungan jam dia bisa berhasil ngebikin blueprint fasilitas yang bisa dibilang apa ya, sangat berbahaya gitu. Bahkan Lambda aja sampai kaget banget pas ngelihat blueprint yang dikasih sama Eta dan nanya ke Eta apa Eta yakin gitu kan bener-bener bakal bikin ini barang gitu, ini benda. Dan Lambda juga bilang gitu kan kalau idenya Eta itu terlalu gila, karena ya member yang lagi latihan bisa aja mati pas make fasilitas pelatihan. Tapi Eta nggak peduli dan nyuruh Lambda buat bantuin dia. Awalnya ya Lambda ragu-ragu, tapi pas Eta senyum gitu kan sambil ngeluarin aura gelap, Lambda langsung nurut aja gitu. Nah, selama proses ngebikin fasilitas pelatihan, Eta terus ketawa macam psikopat. Dan bahagia banget gitu kan sambil bilang, semuanya bisa jadi bahan eksperimen. Yang di luar yang di dalam jadi bahan eksperimen. Itu kayak what the fuck man. Ya gini lah gitu kan, kalau ilmuwan gila udah ada subjek eksperimen, tapi ya yang ini agak ekstrim aja anjir, member Shadow Garden yang jadi subjek eksperimennya sendiri. Nah, kenapa Eta ngebikin itu? Maksudnya ngebikin apa? Fasilitas pelatihan yang cukup ekstrim. Nah, itu semua karena omongannya Cheat yang dulu pernah bilang
sistem pertahanan mutlak adalah knock out. Dengan kata lain, ngebuat musuh KO adalah langkah terbaik dalam sistem pertahanan. Ya Cheat cuma bilang gitu doang gitu, tapi ya Eta nangkepnya itu keinginan Cheat, dan karena di desa sebelumnya itu kekecilan, Eta nggak bisa ngebikin itu. Terus juga fasilitasnya kurang, makanya Eta baru bisa ngebikin sekarang. Dan sebagai orang yang dibekali Cheat dengan berbagai ilmu, Eta berniat mengabulkan harapannya Cheat. Yaitu sih isi otaknya Eta doang, padahal ya Cheat kagak pernah mikir kayak gitu. Dan 2 hari berikutnya Alpha gitu kan yang lagi ada di kantornya itu disamperin sama Gamma yang buru-buru. Tapi ya jangan lupa Gamma kesandung sampai mimisan juga kayak biasanya. Gamma yang panik bilang ke Alpha kalau ada sesuatu di tempat latihan, dan Alpha kaget gitu kan. Karena dia tahu itu ulahnya Eta, tapi ini baru 2 hari setelah dia menyuruh Eta untuk ngebuat fasilitas pelatihan. Bahkan walaupun pakai slime, menurut Alpha itu masih cepet banget. Habis itu Alpha sama Gamma ke tempat latihan dan mereka ngeliat tembok super tinggi dan tebel banget gitu kan yang dibikin sama Eta. Tapi bukan cuma itu doang yang dibikin sama Eta. Karena yang bikin Gamma panik itu bukan tembok melainkan golem. Ya lu nggak salah denger, Eta bikin golem, dan itu nggak cuma 1 tapi ada 7 golem cok. Yang semuanya disesuaikan berdasarkan data 7 sets. Lu bayangin 7 golem, 7-7-nya berdasarkan data 7 sets. Itu gimana ceritanya? Dan bagi Gamma itu berlebihan banget gitu. Karena ya pasti bakal makan budget atau dana yang gede banget gitu kan. Bahkan ya Gamma sampai ngomel ke Lambda kenapa Lambda nggak menghentikan eksperimennya Eta. Tapi Eta bilang Lambda nggak punya hak karena Lambda adalah subjek eksperimennya. Abis itu Eta nyuruh Gamma ngelawan golemnya buat jadi bahan uji coba. Dan Eta bilang Gamma harus pakai magic gear atau ya bisa dibilang artefak lah yang dibuat sama Eta. Tapi ya Gamma bilang dia punya firasat buruk gitu kan jadi bahan eksperimennya Eta. Nah Alpha minta penjelasan apa itu magic gear. Yang dijelasin sama Eta kalau magic gear itu meningkatkan energi sihir, mempermudah penggunanya mengalirkan energi sihir, dan memperkuat sihir yang dihasilkan. Singkatnya sih gitu aja ya. Dan kalau gue jelasin sepanjang penjelasannya Eta, gue takutnya lu pada nggak paham. Nah, dengar penjelasannya Eta, Gamma itu marah-marah gitu kan. Karena ya Eta ngebikin sesuatu yang makan banyak budget lagi tanpa izin sedikit pun. Selain itu Gamma juga bilang kenapa harus dia yang terlemah, dia nggak ideal gitu kan buat jadi bahan uji coba. Dan Eta malah setuju gitu kan sama omongannya si Gamma, dan dia bilang ya emang Gamma yang terlemah gitu. Tapi itu yang jadi idealnya karena ya Gamma perfect sebagai subjek eksperimen. Dengan kata lain ya ini kan untuk meningkatkan kekuatan pengguna. Jadi ya Gamma yang terlemah sebagai subjek eksperimennya Eta itu sangat-sangat ideal. Dan Eta bilang lagi, lagian Gamma juga yang paling lemah dalam pertarungan gitu kan. Yang ngebikin Gamma kesel banget sama omongannya Eta. Tapi yang gak lama Gamma inget karena Cheat pernah ngomong sesuatu ke dia. Yaitu jangan pernah berpuas diri di tempat yang baru. Dan teruslah berusaha jadi kuat karena di tempat baru itu kau akan memperkuat dirimu. Nah Gamma, Alpha, Eta, dan Lambda itu mikirnya Cheat udah memperkirakan itu semua. Tapi ya lo tau lah tujuannya Cheat bilang kayak gitu buat apaan kan. Habis itu Gamma bilang udah bawain dah dia semuanya, magic gear kayak golem kayak semuanya bakal dia jabanin gitu kan. Dan Eta malah ketawa psycho gitu kan sambil bilang Gamma gak bisa narik omongannya, yang bikin Gamma ketakutan. Habis itu Gamma gelut sama golemnya Eta gitu kan atas suruhannya Eta juga buat ngelihat seberapa kuat magic gear yang dia bikin dan seberapa kuat golem yang dia bikin. Dan Gamma ya kaget banget gitu karena dia bisa ngalahin golemnya Eta dalam satu serangan. Habis itu Alpha bilang magic gear gak cuma ngebantu sihirnya Gamma, tapi juga ngebuat Gamma punya kemampuan yang tadinya gak dimiliki Gamma, yaitu power. Karena kayak yang kita tahu gitu kan Gamma punya speed yang paling oke gitu, kecepatannya ya yang paling cepat lah di Shadow Garden. Tapi power atau kekuatan fisiknya Gamma itu kan 0. Dan dengan magic gear buatannya Eta, Gamma jadi punya power atau punya kekuatan fisik. Abis itu Eta nyuruh Lambda buat eksperimen kedua. Lambda ragu gitu kan, tapi ya Alpha bilang kalau ada apa-apa dia bakal turun tangan. Dan keluar lagi gitu kan golem yang super gede buatannya Eta yang bikin Gamma ketakutan sambil ngomel ke Eta. Eta pengen dia mati apa? Yang ditanggepin sama Eta, kalau Gamma mati ya udah. Yang mana itu bikin Gamma kesel banget ya. Walaupun ya akhirnya Gamma menang juga gitu, tapi ya dia harus susah payah gitu menangnya. Dan Eta nanggepin ya Gamma nggak mati, berarti eksperimennya sukses. Dan Gamma nggak bisa balas omongannya Eta karena ya dia tiba-tiba pingsan gitu.
Abis itu Eta bilang lagi kalau dia berharap Gamma itu masih bisa bertahan lama karena ya masih ada yang harus dia uji coba. Dan Alpha nanya apa itu, yang dijawab sama Eta, sistem pertahanan dengan slime. Karena ya bukan cuma golem doang yang dia bikin, tapi juga ada slime. Alpha nawarin diri, tapi Eta bilang Alpha itu udah kuat, jadi ya dia nggak bakal dapat data yang guna juga kalau Alpha jadi bahan eksperimen. Tapi ya Alpha bilang bukannya Eta nggak punya data orang kuat make magic gear, dan Eta yang dibilangin gitu itu malah bilang itu menarik, kita harus mencobanya. Abis itu uji coba bakal dimulai lagi, tapi beda dari Gamma yang cuma ngelawan satu golem. Eta nyuruh Lambda buat ngeluarin semua golem dan slime yang dia bikin, yang buset dah itu banyak banget cok. Tapi ya tetap aja semua golem dan slime-nya itu bisa dibantai sama Alpha tanpa bersusah payah. Tapi Eta malah ketawa yang bikin Lambda ngeri sendiri gitu, karena ya dia baru tahu Eta masih punya senjata rahasia. Eta bilang ini bukan slime, bukan juga golem, tapi 相手はスライムじゃない、ゴーレムでもない。 Yap, yang muncul si betina barbar Delta. Abis itu Delta nanya ke Eta kalau dia bakal ngelawan orang kuat kan. Yang dibalas sama Eta ya lawannya Alpha. Dan Delta malah seneng terus bilang kalau dia bisa ngalahin Alpha berarti dia jadi nomor 2 setelah cheat. Yang bikin Alpha kesel dan nanya ke Eta semuanya harus dia kalahin kan. Dan Eta jawab boleh. Abis itu Alpha ngeliat Delta make tatapan marah gitu kan. Delta bilang kali ini dia nggak takut sama Alpha. Yang ngomongnya sih gitu, tapi nadanya itu nada ketakutan. Ibarat gimana ya kalau anak anjing habis dipukul gitu. Nah Delta ngomongnya kayak gitu lah kira-kira. Dan pas Alpha lawan Delta itu udah bukan gelut lagi gitu, melainkan pembulian yang dimana ya Alpha ngebully Delta sampai Delta nangis cok. Dan ya Eta yang jadi biang keroknya itu malah seneng dan bilang dia dapat bahan yang bagus. Lambda yang ngelihat Eta ngomong kayak gitu atau yang ngelihat Eta ketawa psycho gitu kan, itu ketakutan gitu. Dan Alpha jelasin Eta peduli gitu kan sama kehidupan orang lain. Tapi ketika dia bereksperimen, dia jadi nggak punya empati ke orang lain. Dan Delta nangis sambil bilang dia nggak mau lagi jadi bahan eksperimennya Eta. Yang ya intinya Delta kapok lah jadi bahan eksperimennya Eta. Setelah itu cerita berpindah ke Eta yang ngasih laporan ke Cheat kalau dia berhasil menciptakan sistem pertahanan knockout untuk Shadow Garden. Eta juga bilang kalau Gamma sama Delta itu juga bersedia jadi subjek eksperimennya. Tapi ya Cheat yakin gitu kan mereka itu bukan bersedia gitu, tapi diseret sama Eta. Abis itu Eta nanya apa ada yang lebih menarik dari sistem pertahanan knockout. Yang dijawab sama Cheat sistem pertahanan kuis. Jadi kalau sebelumnya pakai otot maka sekarang pakai otak. Yang ditanggepin sama Eta itu menarik. Tapi kalau kayak gitu Delta nggak bakal bisa masuk dong. Dan Cheat bilang ya kasih tahu aja jawabannya ke Delta. Tapi dalam hati Cheat bilang walaupun nggak ada jaminan juga Delta bakal inget jawabannya. Habis itu Eta minta contoh gitu kan, contoh kuisnya. Dan Cheat ngasih contoh apa persamaan tuna Midgard dan bahan percobaan. Tanya hatimu, jawabannya akan menerangi jalanmu untuk ke depan. Dan cerita ditutup dengan Eta yang senyum sambil bilang ngobrol sama Cheat itu emang asik dan menyenangkan. Dan oke lah, mungkin cukup sampai di sini buat set story kali ini. Kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada lu bisa tulis lacuk di dalam kolom komentar. Kalau lu punya suatu pembahasan atau punya suatu cerita menarik, lu juga bisa share ke gue. Dan ya kalau lu suka sama cerita kali ini, video kali ini lu bisa tekan tombol like. Dan kalau lu gak suka lu juga boleh dislike kocok. Gue gak maksa lu buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. 真の最強をその身に刻め。これぞ我が最強愛。